Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Bunda doakan semoga Ananda sehat semuanya. Ananda, mari kita baca basmalah terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran kita. Dan setelah itu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita adalah redoks dan elektrokimia. Untuk itu, kita bahas terlebih dahulu mengenai redoks. Yang pertama adalah konsep reaksi redoks. Konsep reaksi redoks, reaksi oksidasi dan reaksi reduksi yang terjadi secara bersamaan. Di mana reaksi reduksi adalah reaksi yang melibatkan penurunan bilangan oksidasi unsur atau penerimaan elektron. Sedangkan reaksi oksidasi adalah reaksi yang melibatkan kenaikan bilangan oksidasi unsur atau pelepasan elektron. Aturan untuk menentukan bilangan oksidasi unsur adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua unsur dalam keadaan bebas memiliki bilangan oksidasi sama dengan 0. Yang kedua, bilangan oksidasi unsur oksigen dalam senyawanya sama dengan -2, kecuali dalam peroksida dan superperoksida. Yang ketiga, bilangan oksidasi unsur hidrogen dalam senyawanya sama dengan +1, kecuali dalam hidridanya. Yang keempat, jumlah bilangan oksidasi unsur dalam senyawa sama dengan 0. Sedangkan yang kelima, yaitu jumlah bilangan oksidasi unsur dalam ion sama dengan muatannya. Selanjutnya yang keenam, unsur logam memiliki bilangan oksidasi positif sesuai dengan valensinya. Golongan 1A bilangan oksidasinya +1, golongan 2A bilangan oksidasinya +2, golongan 3A bilangan oksidasinya +3, golongan 6A bilangan oksidasinya -2, dan golongan 7A bilangan oksidasinya -1. Contoh, berapakah bilangan oksidasi dari Mn dalam KMNO4 dan berapakah bilangan oksidasi Cl dalam ClO-? Bilangan oksidasi Mn dalam KMNO4. KMNO4 adalah senyawa bebas, maka jumlah bilangan oksidasi unsurnya sama dengan 0. Jadi, kita buatkan dahulu KMNO4 sama dengan 0. Setelah itu, kita tulis berapakah jumlah K di dalam KNO4? Jumlah K dalam KMNO4 1. Jadi, kita tulis 1 kali BOK. Kemudian kita tambahkan dengan berapakah jumlah Mn di dalam KMNO4? Jumlah Mn dalam KMNO4 itu 1. Jadi kita tambahkan 1 kali BOMN. Berikutnya, berapakah jumlah O dalam KNO4? Jumlahnya 4. Jadi kita tulis tambah 4 kali BOO sama dengan 0.
Yang ditanya di sini adalah Mn, BOMN. Jadi berikutnya yaitu 1 kali BOK ditambah 1 kali BOMN ditambah 4 kali BOO, jadinya 1 kali plus 1 ditambah 1 kali BOMN ditambah 4 kali min 2. Hasilnya plus 1 ditambah BOMM ditambah min 8. Ini dia plus 1 ditambah NM ditambah min 8. Kemudian plus 1 ditambah min 8 hasilnya min 7. Jadi BOMN dikurang 7 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan min 7-nya menjadi plus 7. Jadi BOMN sama dengan plus 7. Yang kedua, Cl dalam ClO-. Bilangan oksidasi Cl dalam ClO-. ClO- adalah senyawa ion. Maka jumlah bilangan oksidasi unsurnya sama dengan muatannya, yaitu min 1. Artinya ClO- sama dengan min 1. Jumlah Cl itu 1 di dalam senyawanya, jadi kita tulis 1 kali BoCl ditambah jumlah O1 dalam senyawa ClO- yaitu 1 kali BoO sama dengan min 1. 1 kali BoCl hasilnya BoCl, 1 kali BoO hasilnya 1 kali min 2. Jadi BoCl ditambah min 2 hasilnya min 1. Kita pindah ruaskan min 2, jadi BoCl sama dengan min 1 ditambah 2 hasilnya BoCl sama dengan plus 1. Tugas 1 redoks dan elektrokimia. Tentukanlah biloks unsur dari bilangan oksidasi unsur Cr dalam H2Cr2O7, bilangan oksidasi unsur Cl dalam ClO4-, bilangan oksidasi unsur N dalam NH4+, bilangan oksidasi unsur Mn dalam MnO2. Selanjutnya, reaksi redoks dan reaksi bukan redoks. Kita lihat yang pertama terlebih dahulu, yaitu reaksi redoks. Contoh dari reaksi redoks, ini dia Na ditambah Cl2 menghasilkan Na plus ditambah Cl-. Kita tulis bilangan oksidasi dari masing-masing unsur di dalam persamaan reaksi ini. Na itu unsur bebas sama dengan 0. Jadi bilangan oksidasinya sama dengan 0. Cl2 juga unsur bebas, bilangan oksidasinya 0 walaupun Cl berupa diatomik. Selanjutnya Na plus, bilangan oksidasinya plus 1 karena dia merupakan ion, jadi bilangan oksidasinya sama dengan muatannya. Cl- min 1. Kemudian kita hubungkan antara unsur yang sama dari unsur yang ada pada reaksi dengan hasil reaksi. Na kita hubungkan ke Na plus. Apakah Na ke Na plus terjadi kenaikan bilangan oksidasi atau penurunan bilangan oksidasi? Ya, dari Na ke Na plus terjadi perubahan bilangan oksidasi, yaitu kenaikan dari 0 menjadi plus 1. Jika terjadi kenaikan, nama reaksinya adalah reaksi oksidasi. Kemudian kita lihat lagi Cl2 ke Cl-.
bilangan oksidasinya terjadi perubahan yaitu penurunan dari 0 ke min 1. Jika terjadi perubahan atau penurunan bilangan oksidasi, maka reaksinya disebut dengan reaksi reduksi. Artinya, persamaan reaksi yang kita miliki ini memang adalah reaksi redoks, karena di dalamnya ada reaksi oksidasi dan ada reaksi reduksi. Ananda perhatikan, Na dengan Cl2 adalah bereaksi, sedangkan Na plus dengan Cl- adalah hasil reaksi. Begitu juga dengan reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Jika yang di sebelah sini ini adalah reaksi dari reaksi redoks, maka di sini adalah hasil reaksi dari reaksi redoks. Jika Na ini adalah reaksi oksidasi, maka Na plus adalah hasil oksidasi, dan Cl2 adalah reaksi reduksi, maka Cl- adalah hasil reduksinya. Sedangkan untuk reduktor adalah zat yang menyebabkan zat lain mengalami reduksi. Jadi zat yang menyebabkan zat lain yang mengalami reduksi itu adalah, kalau di persamaan reaksi kita ini adalah Na. Na menyebabkan Cl2 mengalami reduksi, maka Na adalah reduktor. Sedangkan Cl2 merupakan oksidator, karena Cl2 menyebabkan zat Na mengalami oksidasi, maka Cl2 disebut dengan oksidator. Kita lanjutkan. Contoh reaksi bukan redoks. NaOH ditambah HCl menghasilkan NaCl ditambah H2O. Masing-masingnya kita buatkan bilangan oksidasinya. Kita buatkan bilangan oksidasi dari masing-masing senyawa, dari masing-masing atom yang ada dalam senyawa. Na itu golongan 1A, maka bilangan oksidasinya plus 1. O diketahui bilangan oksidasinya min 2, H plus 1, H plus 1, Cl min 1, Na plus 1, Cl min 1, H plus 1, dan O min 2. Jika kita hubungkan antara bereaksi dengan hasil reaksi, itu tidak ada satupun yang mengalami perubahan bilangan oksidasi, tidak ada yang mengalami penaikan, dan tidak ada yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Anda perhatikan di sini Na plus 1, di sini juga Na-nya plus 1. Di bereaksi O min 2, di hasil reaksi O juga min 2. H plus 1 dan di hasil reaksi H plus 1 sama, ini plus 1 juga, yang ini juga plus 1. Kemudian Cl min 1 di bereaksi, di hasil reaksi juga min 1. Tidak ada satupun terjadi perubahan bilangan oksidasi, maka tidak ada reaksi oksidasi, tidak ada reaksi reduksi. Karena itu kita sebutlah ini reaksi bukan redoks. Selanjutnya, tugas 2, redoks dan sel elektrokimia. Tentukanlah zat yang bertindak sebagai oksidator, reduktor, hasil oksidasi, dan hasil reduksi.
Ingat, oksidator adalah zat yang menyebabkan zat lain mengalami oksidasi. Sedangkan reduktor adalah zat yang menyebabkan zat lain mengalami reduksi. Hasil oksidasi dan hasil reduksi terdapat di hasil reaksi pada suatu persamaan. Nah, ini soal dari tugas kita, yaitu ada 4 soal. Silakan Ananda kerjakan dan nanti diupload dan di-share atau di-share ke Google Classroom kita. Sama dengan tugas tadi. Tugas 1 tadi juga seperti itu. Kita lanjutkan lagi Ananda. Penyetaraan reaksi redoks. Penyetaraan reaksi redoks mempunyai 2 metode, yaitu dengan metode ion elektron atau disebut juga dengan setengah reaksi. Yang kedua, metode perubahan bilangan oksidasi yang disebut juga dengan metode PBO. Kita lihat yang pertama terlebih dahulu, yaitu metode ion elektron atau metode setengah reaksi. Langkah-langkah pengerjaannya yaitu yang pertama, tentukan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Yang kedua, tulis secara terpisah setengah reaksi oksidasi dan setengah reaksi reduksi. Yang ketiga, setarakan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Yang keempat, setarakan unsur dengan menambahkan H2O sebanyak kekurangan oksigen pada bagian yang kekurangan oksigen, jika itu dalam suasana asam. Jadi dalam suasana asam, di mana yang tempatnya kekurangan oksigen, di sana kita tambahkan H2O. Sebaliknya, untuk suasana basah ditambahkan pada tempat yang kelebihan oksigen. Jadi kebalikannya ya. Kemudian yang kelima, setarakan unsur H dengan menambahkan H+ untuk suasana asam dan OH- untuk suasana basah di tempat kekurangan H. Yang keenam, setarakan muatan dengan menambahkan elektron di ruas yang memiliki muatan tinggi. Terus, jumlahkan kedua reaksi. Samakan jumlah elektron reduksi dan oksidasi dengan mencari KPK elektron. Kemudian jumlahkan kedua reaksi tersebut. Cek dan recheck jumlah unsur dan muatan yang sama kiri dan kanan. Jika sudah sama, berarti reaksi sudah setara dan selesai pekerjaan kita untuk metode setengah reaksi. Contoh soal, MnO4- ditambah C2O4- 2 ditambah H+ menghasilkan Mn plus 2 ditambah CO2 ditambah H2O dalam suasana asam. Yang kedua, Cl- ditambah MnO4- menghasilkan Cl2 ditambah MnO2 dalam suasana basah. Kita lihat yang nomor satunya. Yang nomor satunya, ini dia MnO4- C2O4- 2 ditambah H+ menghasilkan Mn plus 2 ditambah CO2 ditambah H2O di dalam suasana asam. Tugas pertama kita yaitu membuat membuat bilangan oksidasinya untuk masing-masing atom. MnO4-. Kita cari bilangan oksidasi Mn. O-2 dikali 4 sama
sama dengan min 8. Kita tulis di atas O ini min 8. Karena dia merupakan senyawa ion, maka sama dengan muatannya. Artinya MnO4 min ini bilangan oksidasinya adalah min 1. Jadi di atas ini kita buat sama dengan min 1. Min 2 kali 4 sama dengan min 8. Nah, kita tambahkan berapakah supaya hasilnya sama dengan min 1? Supaya hasilnya sama dengan min 1, yaitu kita tambahkan plus 7. Plus 7 ditambah min 8, hasilnya min 1. Jadi untuk Mn, bilangan oksidasinya plus 7. Kita lanjutkan. Ini sama juga, min 2 kali 4 sama dengan min 8. Kita tambahkan berapakah supaya hasilnya jadi min 2? Min 8 ditambah plus 6. Plus 6 karena C-nya ada 2, kita bagi 2. Bilox adalah untuk satu atom. Jadi plus 6 yang kita tulis di atas sini, kita bagi 2, hasilnya plus 3. Untuk H+, di sini plus 1. Untuk Mn plus 2, ion sama dengan muatannya, bilangan oksidasinya, jadi plus 2. Selanjutnya untuk CO2 itu O min 2 kali 2 sama dengan min 4. Kalau untuk senyawa bebas sama dengan 0, CO2 sama dengan 0, jadi kita tambahkan berapakah min 4 itu supaya hasilnya 0. Artinya kita harus menambah plus 4. Plus 4 ditambah min 4 sama dengan 0. Karena C cuma 1, artinya B. Bilangan oksidasinya plus 4. Jadi untuk H plus dengan H2O tidak kita tuliskan. Kenapa? Karena di sana tidak terjadi perubahan bilangan oksidasi. Kemudian kita tentukan yang mana reaksi oksidasi, yang mana reaksi reduksi. Caranya kita hubungkan unsur yang sama di sebelah kiri dengan unsur yang di sebelah kanan. Jadi MnO4 min kita hubungkan dengan Mn plus 2. MnO4 min muatan untuk Mn-nya plus 7, sedangkan di sini plus 2. Jadi reaksinya adalah reaksi reduksi karena terjadi penurunan bilangan oksidasi. Jadi yang kita buat MnO4 min ini menghasilkan Mn plus 2, menjadi reaksi setengah reduksi. Nah ini dia. Sedangkan yang berikutnya C2O4 min 2 menghasilkan CO2, kita hubungkan, di sana terjadi reaksi oksidasi. Karena terjadi perubahan bilangan oksidasi dari plus 3 ke plus 4. Terjadi kenaikan bilangan oksidasi, ini disebut dengan reaksi oksidasi. Kita buat setengah reaksi oksidasinya. C2O4 min 2 menghasilkan CO2. Setelah itu kita setarakan. Apakah atom-atomnya jumlahnya sudah sama? Kita setarakan. Kita lihat terlebih dahulu yang oksidasi. C2O4 min 2 menghasilkan CO2. Di sebelah kiri C-nya ada 2, di sebelah kanan C cuma 1. Di sebelah kiri O ada 4, di sebelah kanan O cuma 2. Jadi supaya sama, maka di depan CO2 kita tambahkan angka 2. Supaya jumlah C-nya jadi 2 juga dan jumlah O-nya juga jadi 4. Ini dia. Udah sama. Kita lihat lagi untuk setengah reaksi reduksi. Reaksi reduksi
MnO4 min menghasilkan Mn plus 2. Mn-nya sama-sama 1. Sedangkan di O, di sebelah kiri ada O, di sebelah kanan tidak ada. Jadi yang kanan harus punya O. Caranya kita tambahkan dengan H2O. Ingat, di sebelah kiri ada O, di sebelah kanan tidak ada O. Caranya kita tambahkan dengan H2O supaya yang di sebelah kanannya punya O. Kalau dalam suasana asam yang di tempat kekurangan O, kita tambahkan H2O. Aturan tadi ya, di sini Anda lihat MnO4 min menghasilkan Mn plus 2 ditambah 4H2O. Kita perhatikan apakah semua atomnya sudah sama. Kita lihat di sebelah kiri Mn1, di sebelah kanan Mn1, di sebelah kiri O4, di sebelah kanan O juga sudah 4. Tapi yang di kanan ada H-nya, sedangkan di sebelah kiri tidak ada H. Maka kita butuh penambahan H untuk di sebelah kiri. Sebanyak kekurangan H yang ada dari yang di sebelah kanan. Anda perhatikan ini, yang di sebelah kiri tidak ada H, di sebelah kanan ada H. Maka kita harus menambahkan jumlah H di sebelah kiri supaya sama jumlah atom-atom yang di sebelah kiri dengan yang di sebelah kanan. Berapakah kekurangan H yang harus ditambahkan di kiri? Kita lihat yang di kanan H ada 8, maka kita tambahkan di tempat yang sebelah kiri 8 juga. Jadinya menjadi 8H plus. MnO4 min ditambah 8H plus menghasilkan Mn plus 2 ditambah 4H2O. Selanjutnya kita lihat muatannya masing-masing. Samakah muatannya atau tidak? Kalau tidak sama, solusinya adalah dengan menambahkan elektron. Kita lihat muatan masing-masingnya. C2O4 min 2 mempunyai muatan yaitu min 2. Muatannya min 2. Sedangkan untuk CO2 itu tidak ada muatannya karena senyawa bebas sama dengan 0 jumlah bilangan oksidasi unsurnya. Jadi kita buat 0, ini min 2. Senyawa ion bilangan oksidasinya sama dengan muatannya. Jadi yang di sebelah kiri muatannya min 2, di sebelah kanan 0. Supaya sama-sama dia mempunyai min 2, maka kita tambahkan 2 elektron. Ini. Kita lanjutkan ke MnO4 min ditambah 8H plus menghasilkan Mn plus 2 ditambah 4H2O. MnO4 muatannya min 1 sama dengan muatannya min 1. Sedangkan di sini juga ada 8H plus. Min 1 ditambah 8 plus hasilnya adalah plus 7 atau 7 plus 7. Di sebelah kanan muatannya Mn plus 2 ditambah 0 karena H2O muatannya 0. Ananda yang di sebelah kiri muatannya plus 7, yang di sebelah kanan plus 2 karena H2O 0. Supaya sama muatannya kita harus menambahkan elektron. Jadi kita menambahkan elektron di tempat yang muatan plusnya tinggi. Kita tambahkan elektron karena elektron dia min. Supaya sama
plus 7 dengan plus 2, kita harus menambahkan elektron sebanyak 5 elektron ke plus 7. Di tempat plus 7 kita tambahkan 5 elektron. Jadi dia sama-sama bermuatan plus 2. Muatannya sudah sama. Sekarang kita untuk bisa menjumlahkannya, kita harus hilangkan terlebih dahulu elektron-elektron yang ada pada persamaan reaksi oksidasi dan yang ada pada persamaan reaksi reduksi yang kita jumlahkan. Maksudnya waktu kita jumlahkan, elektron-elektronnya menjadi hilang. Nah, caranya jika kita menjumlahkan elektronnya supaya hilang, maka jumlah elektron yang di sebelah kiri dengan yang di sebelah kanan itu harus sama. Jadi dia saling menghilangkan. Oke, jika seperti itu kita harus mencari pengalian atau KPK dari jumlah elektron. KPK-nya 5 dan 2. Yang 2 kita kali 5, yang 5 kita kali 2. Tapi ingat, pengaliannya bukan hanya untuk elektron saja, tapi untuk semua yang ada di dalam persamaan reaksi. Begitu juga yang di sebelah kanan, kita kalikan dengan 2, bukan hanya untuk 5 elektron saja, tapi kita kalikan untuk semua senyawa yang ada di dalamnya. Perhatikan. Anda perhatikan seperti apa kita membuatnya. Kita buat terlebih dahulu dengan penjumlahannya, yaitu kita buat setengah reaksi reduksi ditambah dengan setengah reaksi oksidasi. Ini setengah reaksi reduksinya ini dia MnO4- ditambah 8H+ ditambah 5 elektron menghasilkan Mn+2 ditambah 4H2O. Itu kita tulis, kemudian kita jumlahkan dengan setengah reaksi oksidasi, yaitu C2O4-2 menghasilkan 2CO2 ditambah 2 elektron. Nah, 5 elektron, 2 elektron kita kalikan dengan KPK-nya, ini dikali 2. Kemudian yang di bawah sini kita kali 5. Hasil yang dikali 2 inilah dan yang dikali 5 inilah nanti kita jumlahkan. Dan akhirnya nanti elektron-elektronnya akan saling menghilangkan karena dia sama-sama 10 elektron. Yang satu 10 elektronnya di tempat reaksi, yang satu 10 elektronnya di tempat hasil reaksi. Kita lihat MnO4-2 dikali MnO4- dikali 2 menjadi 2 MnO4- ditambah dengan 16H+ ditambah dengan 10 elektron menghasilkan 2 Mn+2 ditambah 8H2O. Itu jadinya persamaan setengah reaksi reduksinya. Sedangkan untuk persamaan setengah reaksi oksidasinya 5C2O4-2 menghasilkan 10 CO2 dan 10 elektron. Nah, hasil yang sudah kita kalikan tadi kita jumlahkan, di mana tempatnya adalah bereaksi sama-sama bereaksi dan hasil reaksi sama-sama di tempat hasil reaksi. Jadinya seperti ini. 2 MnO4- ditambah 16H+ ditambah 5 C2O4-2 ditambah 10 elektron menghasilkan 2 Mn+2 ditambah 8H2O ditambah 10 CO2 ditambah 10 elektron. 10 elektron
dengan yang ada di tempat reaksi dengan yang di tempat hasil reaksi itu saling menghilangkan. Jadinya setelah dihilangkan, ini hasil akhirnya. Inilah cara dalam suasana asam. Kita lanjutkan lagi yang dalam suasana basah. Seperti tadi, kita harus mencari bilangan oksidasi masing-masingnya. Cl-1 Mn plus 7O, Cl2 0 MnO2 plus 4. Nah, plus 4 ini dapatnya dari min 2 dikali 2 sama dengan min 4. Supaya dia sama dengan 0, maka di sini plus 4. Di bilangan oksidasinya plus 4. Kita sudah mendapatkan bilangan oksidasi masing-masingnya. Kemudian kita harus hubungkan unsur yang sama pada reaksi dengan hasil reaksi. Kita hubungkan Cl- dengan Cl2, hasilnya adalah kenaikan bilangan oksidasi. Berarti ini adalah untuk reaksi oksidasinya. Sedangkan untuk MnO4 dengan MnO2 itu terjadi penurunan. Berarti ini adalah reaksi reduksi. Maka kita pisahkan reaksi oksidasi dengan reaksi reduksi. Reaksi oksidasi tadi adalah Cl- ke Cl2. Ini reaksi oksidasi. Reaksi reduksi MnO4- ke MnO2. Kita lihat masing-masing jumlahnya, jumlah atomnya. Seperti tadi kita setarakan terlebih dahulu. Cl di sini 1, di sebelah kanan ada 2, artinya kita harus jadikan Cl- menjadi 2. Sedangkan untuk MnO4 min itu di sebelah kiri Mn-nya ada 1, di sebelah kanan Mn-nya ada 1. Di sebelah kiri O-nya ada 4, di sebelah kanan O-nya ada 2. Untuk menyamakannya, kita harus, kalau tadinya pada suasana asam kita harus menambahkan H2O di tempat yang kekurangan O. Tapi kalau pada suasana basah kita harus menambahkan H2O pada yang tempat kelebihan O. Ini kalau di kiri 4, di kanan 2. Jadi kita harus menambahkan H2O di sebelah kiri sebanyak jumlah O yang ada. Jumlah O yang ada yaitu 4. Artinya kita menambahkan H2O-nya, jumlah H-nya harus 4. Jadi kita tambahkan 2H2O. H-nya 4. Kita lanjutkan. Ini dia 2H2O. Di sebelah kiri MnO2. Supaya dia sama jumlah H-nya. Di kiri ada H, di kanan juga harus ada H. Kita tambahkan OH sebanyak jumlah H yang sama dengan yang di kiri. Berarti kita tambahkan 4OH-. 4OH-. Jadi kita lanjutkan untuk penambahan jumlah elektron. Untuk penambahan jumlah elektron. Maaf, ini kita kembali ke sini. Ini tadi harus sama semuanya jumlah atomnya kan? Kita belum mereview kembali jumlah atomnya sudah sama apa belum. Jadi kita review dahulu apakah jumlah atom-atomnya sudah sama. Mn1 di sini juga 1. Di sebelah kiri O-nya ada 6. 4 ditambah 2, 6. Di sebelah kanan juga ada 6. 2 ditambah 4. Sedangkan untuk H di sebelah kiri ada 4. Di sebelah kanan juga ada 4. Oke, ternyata memang kita sudah boleh pindah ke yang lain, yaitu kita lanjutkan yang berikutnya dengan
menyamakan jumlah muatannya dengan cara penambahan elektron. Ananda perhatikan Cl min muatannya min 1 dikali 2 min 2, sedangkan di hasilnya Cl2 itu muatannya 0. Supaya sama muatannya dengan yang di kanan, yang kiri dengan yang di kanan, kita tambahkan elektron sebanyak kekurangannya. Kekurangannya adalah 2 elektron atau min 2. Jadi sekarang dia sudah sama-sama min 2. Kita lanjutkan untuk yang setengah reaksi reduksi. Setengah reaksi reduksi juga seperti itu. MnO4 itu min 1. Di sebelah yang H2O 0. Sedangkan yang di sebelah kanan MnO2 0, sedangkan untuk H-nya, untuk OH itu muatannya 4. Min 4 di sini min 1. Supaya sama-sama min 4, kita menambahkan di sebelah min 1 ini 3 elektron. Jadi dia sama-sama min 4. Di kiri min 4, di kanan juga min 4. Kita lanjutkan. Untuk berikutnya kita menghilangkan atau kita jumlahkan terlebih dahulu. Kita buat penjumlahannya, kemudian kita kalikan dengan KPK-nya untuk menghilangkan elektron-elektronnya. Kita buat penjumlahannya setengah reaksi oksidasi ditambah dengan setengah reaksi reduksi. Yang setengah reaksi oksidasinya kita tuliskan, kemudian yang setengah reaksi reduksinya juga kita tuliskan. Nah, kita tuliskan untuk penjumlahannya, kemudian supaya jumlah elektronnya sama, kita kalikan dengan KPK-nya. Jumlah elektron di oksidasi itu ada 2, di jumlah elektron di reduksi ada 3. Kita kalikan yang 2 dengan 3, dan yang 3 kita kalikan dengan 2, supaya jumlah elektronnya sama. Jadi hasil untuk setengah oksidasinya adalah jika dikali 3, 3 kali 2 sama dengan 6 Cl-, kemudian 3 kali Cl2, 3 Cl2 ditambah dengan 6 elektron. Kita kalikan dengan 2 MnO4 min ditambah dengan 4 H2O ditambah dengan 6 elektron menghasilkan 2 MnO2 ditambah 8 OH min. Nah, setelah itu kita jumlahkan. Kita jumlahkan di mana yang bereaksi sama-sama di tempat bereaksi, yang hasil reaksi sama-sama di tempat hasil reaksi. Hasilnya menjadi elektron tadi sudah kita hilangkan. Hasilnya 6 Cl- ditambah 2 MnO4- ditambah 4 H2O menghasilkan 3 Cl2 ditambah 2 MnO2 ditambah 8 OH-. Sekian hasilnya. Kita lanjutkan dengan tugas 3 redoks dan elektrokimia. Ini Ananda setarakan reaksi redoksnya dengan metode ion elektron. Yang pertama dalam suasana asam, yang kedua juga dalam suasana asam. Jadi yang kita buat sekarang masih dalam suasana asam. Silakan Anda buat tugas-tugasnya, kemudian di-share atau di-upload di Google Classroom. Oke Ananda, sekian dulu. Terima kasih. Selanjutnya nanti kita lanjutkan dengan menyetarakan reaksi redoks dengan metode PBO.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.